Kehadiran sang buah hati yang lahir ke dunia adalah salah satu anugerah paling terindah yang didapatkan oleh kedua pasangan suami istri pastinya. Dan hal tersebut nampaknya akan segera dirasakan oleh Roger Danuarta dan Cut Meyriska yang akan menyambut kelahiran anak kedua mereka yang hanya tinggal menghitung hari. Persiapan demi menyambut kehadiran sang buah hati pun dilakukan oleh Cut Meyriska dan Roger Danuarta sebagai bentuk kesiagaan keduanya dalam mempersiapkan segala hal untuk sang buah hati mereka yang akan segera lahir. Lantas, persiapan apa sajakah yang telah disiapkan oleh Roger dan Cut Meyriska dalam menyambut kelahiran anak kedua mereka? Jadi rencananya bulan ini lahir sekitar pertengahan atau akhir bulan ya, pertengahan atau akhir bulan rencananya. Mohon doanya teman-teman supaya lancar, amin, supaya selamat, ibu sama dek bayinya juga sehat. Terima kasih atas supportnya selama ini juga, semoga jadi berkah buat kita semua, amin. Mama sih udah ada beberapa kandidat, masih nego terus nih. Selama ini udah diketahuin. Jadi kasih tahu dong Pak Roger. Cek YouTube kita aja. Gitu. Perbedaan usianya mungkin hampir mau 2 tahun ya sama yang pertama. Tapi untuk anak pertama sih untuk saat ini belum tahu ya kalau dia mau punya adik, belum ngerti. Cuman emang untuk khawatir juga nggak gitu khawatir karena kan emang anak pertama juga deket banget sama papanya ketimbang aku malahan. Jadinya kayaknya aku bisa lebih fokus ngurus adiknya. Ini nggak dibawa karena cranky sih. Ya biasa umur segini tuh lagi pengen main setiap hari, lagi pengen apa ya punya aktivitas gitu, karena kan mungkin lagi berkembang juga, lagi banyak pengen tahu juga, jadinya ya tiap hari maunya main gitu. Jadi kayak kita semampu mungkin kalau bisa sih tiap hari dibawa main ya sampai sebelum adiknya lahir. Kita ngomong sih udah, tapi nggak tahu ya dia ngerti apa enggak. Cuma paling kalau dibilang sayang adek ya dia datang sayang perut, suruh cium-cium gitu. Sampai dia megangin perut dia juga gitu. Namanya anak waktu baru lahir kan newborn kan bajunya itu kadang belum ada yang kepake atau baru kepake 2 kali. Jadinya ya pasti sayang dipakein sama adiknya. Cuma memang bapaknya itu punya keinginan nanti suatu saat kalau anaknya remaja itu mau dikasih kayak ini emang barang khusus waktu baru lahir tuh pakainya ini pakaian yang pertama, tapak kaki pertama, selimut, semua yang milik dia yang pertama mau aku simpen gitu. Aku masukin figura buat nanti kalau dia udah besar nih mau nggak gitu. Kayak apa ya, mungkin sebagai time capsule kali ya, atau momentum penting dalam hidupnya dia kan. Wah ini pertama kalinya, ini pertama kali foto, pertama kali pakai baju kan sebagai kenangan-kenangan yang manis sih. Jadi paling ya itu yang beda ya, bajunya yang pertama, anak pertama sama anak kedua pas baru lahir gitu. Dia pakai baju jadi sih. Rencananya sih seperti itu rencananya. Karena jaraknya masih deket ya. Masih kan jarak kelahiran operasinya itu masih 1 tahun, jadi masih sesar dulu. Makanya tanggalnya kita belum bisa pastiin karena kita nggak mau buru-buru, tunggu anaknya ready kayak lahiran normal aja. Jadi tunggu anaknya ready baru kita lahir. Mungkin karena jaraknya deket kali ya, jadi kayak khawatir aja bawaannya. Kayaknya sih lancar-lancar aja ya kemarin-kemarin ya. Siap-siap begadang lagi itu udah pasti. Soalnya kan setiap 2-3 jam kan harus bangun, nyusuin babynya. Ya begadang 2-3 bulan lah ya. Pasti kita akan mengutamain keselamatan ibu, keselamatan dek bayinya juga. Kita juga akan selalu konsul sama dokternya. Kalau misalkan selama ibu dan bayinya sehat-sehat aja, kayaknya sih nggak akan ada masalah ya. Oh iya, aku dari awal sih waktu hamil juga gitu ya. Hamilan pertama sahur juga. Ya apalagi aku lagi hamil gede, makan mulu kan pikirannya. Jadi ya sambil juga. Disibukkan oleh persiapan menyambut kelahiran anak kedua mereka. Kini sebuah perbedaan juga turut dirasakan oleh Cut Meyriska dan Roger Danuarta yang merasakan adanya perbedaan yang signifikan antara kehamilan pertama dan kehamilan yang kedua.
Dan adanya perbedaan tersebut pun langsung saja diungkapkan oleh keduanya yang turut membandingkan pengalaman keduanya saat mengalami masa-masa kehamilan anak pertama dan anak keduanya yang tak lama lagi akan segera lahir. Lantas, seperti apakah perbedaan yang dirasakan oleh Roger dan Cut Meriska? Beda jauh sih. Hamil pertama mungkin aku memang bisa muntah sehari 6 atau 7 kali. Tapi nggak lemes, bisa jalan, masih bisa Aktivitas pergi. ya? Iya, pergi jauh-jauh banget tuh masih bisa. Kalau hamil ini kayaknya cepet capeknya, badan sakit semua, jalan susah gitu. Beda sih, beda banget. Kayaknya kalau hamil pertama iya, moodnya masih banyak maunya, maksudnya masih ngambek, masih apa. Tapi anak kedua kayaknya nggak sempet deh, soalnya sambil ngurus anak pertama ya, jadi belum mau ngambek, nanti yang ada nggak dipedulin suami lagi, karena kan anak pertama lagi butuh perhatian juga. Beda ya pengalaman ya? Iya. Iya, hamil pertama maksudnya nyantai aja sih, hamil kedua ini lumayan sakit banget gitu. Paling ya perbedaannya hamil kedua ini lebih repot karena sambil ngurusin yang pertama kan masih kecil juga. Jadi kalau misalkan ibunya belum nggak sempet gendong, nggak sempet apa, akunya gantiin kayak gitu ya. Iya, aku udah nggak bisa nyebokin lagi karena kan jongkok. Wah, yang kedua ini kayak agak hancur ya mentalnya. Lebih deg-degan, lebih rasa takut itu tuh lebih besar banget sih ketimbang. Iya, seharusnya ya aku juga nggak tahu sih. Nggak tahu, emang tiba-tiba aja suka kayak tidur juga nggak tenang, kayak kebawa mimpi gitu-gitu aja sih. Makanya mohon doanya supaya lancar, Amin. supaya selamat. Sering ngobrol sih ya. Iya. Ya butuh ngobrol juga sih ya. Jadi kalau paling ngobrol sama suami, wah aku takut banget. Apalagi mau deket-deket lahiran kayak rasa takutnya lebih takut, padahal udah pertama udah pernah ngejalanin. Itu dia ya, makanya kan yang dibilang tuh pengorbanan seorang ibu gitu ya. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan bayi, melahirkan diri kita. Ya, kamu nggak perlu khawatir sih. Yang pasti kalau menurut aku ya kita akan semua akan selalu menjaga, dokter akan menjaga, sebagai keluarga juga akan selalu support, sebagai teman-teman juga akan support. Kerjaan sih enggak, kita nggak ada ngurangi pekerjaan karena kan yang hamil ya. Tapi yang pasti selalu standby sih. Setiap kali kalau misalnya jadwal check up dokter itu kita nggak pernah absen, kita harus selalu check up juga, melihat perkembangan babynya. Udah makin deket ya makin deg-degan lah pasti. Selama hamil kasih pernah minta macam-macam nggak sih soalnya? Silakan. Enggak sih, aku nggak pernah percaya ngidam. Nggak tahu ya. Untuk anak pertama dan anak kedua nggak percaya mengidam sih. Jadi nggak pernah ngidam apa-apa. Udah sejalannya aja. Ada kepengen ngomong sama Roger nggak dapet ya udah gitu. Nggak yang kayak harus dapet, kalau nggak cranky. Kayaknya jadi nyiksa diri sendiri kalau aku ya. Jadi mindset ya. Kayaknya mindset aku jadi nyiksa diri aku. Jadi kayak nggak tahu nanti anak ketiga ya. Kan anak pertama kedua sih aku belum ngerasain yang namanya ngidam.